Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Guru Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di sini saya akan memaparkan materi atau modul yang sudah saya sampaikan di awal, sudah saya upload di psikologi ya, tentang produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 semester 1. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertemuan pertama kita di materi yang pertama adalah sikap dan perilaku wirausaha. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kewirausahaan. Kemudian pengertian dari kewirausahaan apa? Ada yang tahu? Oke. Secara harfiah atau secara bahasa bahwa wirausaha dari kata wira artinya pejuang atau pahlawan dan usaha artinya adalah daya upaya. Jadi wirausaha itu adalah sebuah perjuangan untuk atau usaha, daya dan upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Pengertian kewirausahaan menurut pendapat para ahli. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pengertian dari kewirausahaan tersebut. Yang pertama adalah dari Zimmerer. Adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah dari Safari. Beliau mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah orang yang memberi barang dagangan dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui guna ekonomisnya akan dijual. Untuk selanjutnya dari Gede Parma, dia mengutarakan bahwa wirausaha itu adalah orang yang berani memaksakan diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Jadi kita melayani. Bagaimana cara kita melayani? Kita menjadikan satu pembeli itu adalah sebuah raja. Itu menurut Gede Parma. Kemudian menurut Robin, kewirausahaan adalah proses seseorang untuk mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Yang ketiga dari Schumpeter, seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melibatkan materi sedemikian rupa dengan kemudian terbukti benar mempunyai semangat dan mempunyai kemampuan dalam pemikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Jadi untuk J.A. Schumpeter ini lebih panjang pengertian dari wirausaha. Kemudian tujuan dari kewirausahaan itu apa? Menumbuhkan rasa sebagai seorang wirausaha, jumlah wirausaha yang berkualitas, meningkatkan kesadaran, pemahaman bahwa wirausaha itu yang tangguh, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Sasarannya adalah biasanya instansi pemerintah, pelaku ekonomi, dan generasi muda. Asasnya apa? Yang pertama adalah kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang kedua, kemampuan berkarya dengan mandiri. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis yang sehat. Yang terakhir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil risiko. Manfaatnya apa? Mengurangi pengangguran sebagai generator pembangunan. Sebagai contoh di masyarakat,
mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien. Yang terakhir, manfaatnya adalah proses berkewirausahaan. Jadi wirausaha itu ada prosesnya, sebagai mengurangi pengangguran, biar mereka punya usaha, tidak tergantung dengan pekerjaan yang lain. Generasi pembangunan, ketika yang dimaksud dengan generasi pembangunan itu ketika kita sebagai anak muda itu menciptakan sebuah peluang usaha, menciptakan berwirausaha itu dengan pemikiran, dia dengan usaha yang baru, otomatis sebagai bisa juga membentuk dan menyokong pembangunan di negara. Sebagai contoh di masyarakat, ketika orang sukses dia punya usaha, meskipun usaha kecil-kecilan, dia usaha apapun itu, dia akan menjadi contoh. Oh, si dia punya usaha ini, akhirnya dia maju. Itu kalau dipandang ketika dia maju, ketika terpuruk ya, oh dia punya usaha ini, misalkan usaha perikanan, tapi usahanya baru mengalami kesulitan, kemudian sekarang dia sudah mulai bangkit. Nah, jadi bisa merasakan bagaimana seseorang itu berwirausaha. Kemudian faktor personal yang mendorong atau memicu untuk terjun ke dunia usaha apa? Yaitu komitmen atau minat yang tinggi. Kemudian keberanian menanggung risiko, karena seorang wirausaha itu pasti akan mengalami yang namanya risiko. Yang keempat, yang ketiga, ketidakpuasan. Ketidakpuasan apa? Ketidakpuasan dengan pekerjaan sendiri. Pasti dia akan mencari bagaimana caranya usaha saya itu bisa maju, usaha saya bisa berkembang. Yang keempat adalah PHK, tidak ada pekerjaan lain. Salah satu-satunya adalah yaitu tadi wirausaha. Hidup itu ada dua. Kita bekerja, yang pertama ikut orang lain, yang kedua berdiri sendiri. Nah, ketika ada PHK, ketika kita ikut orang lain, kita di PHK, jalan satu-satunya untuk melanjutkan kehidupan yaitu dengan berwirausaha. Yang kelima adalah faktor usia. Biasanya kalau sudah usia produktif mungkin masih dipakai ya. Biasanya contoh yang di pabrik ya. Kalau di pabrik kalau dia masih produktif, mungkin dipakai. Tapi kalau sudah tidak produktif, apakah mau dipakai? Kemungkinan juga nggak dipakai. Nah, jalan satu-satunya adalah wirausaha. Tidak kenal usia, tidak ada batasan waktu. Itu termasuk faktor bagaimana mendorong seseorang itu bisa dan ingin terjun ke dunia wirausaha. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya share lagi video-video pembelajaran di pertemuan yang kedua mengenai bagaimana wirausaha dengan kewirausahaan. Oke, selamat menikmati. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Kalaupun nanti kalau sekiranya ada yang kurang paham, silahkan hubungi Bapak untuk minta penjelasan lebih lanjut. Oke. Terima kasih dan sukses selalu untuk kalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.